Kalian senang kan? Ayo cerita. Iya, Paman. Baiklah, karena kalian semua anak-anak baik, aku akan cerita tentang 10 bersaudara. Pada suatu hari, seorang dewi di langit memiliki sebuah gelang di tangannya yang indah sekali. Gelang itu terbuat dari 10 peri yang punya keahlian masing-masing. Suatu hari, tiba-tiba dia bersin sambil menutup hidung dengan tangannya. Dan tidak sengaja gelangnya putus dan semuanya lepas. Apa dia ambil gelangnya? Itu karena dia buru-buru mau main mahjong dengan Hosinku. Dia biarkan gelangnya itu. Dan gelangnya pun jatuh ke bumi. Dan gelang itu jadi 10 bersaudara. Selamat datang, silakan masuk, silakan. Fu, sini. Cepat kau cari Tuan Hai ya, ajak dia pulang cepat. Kau lihat kan, sudah banyak tamu yang datang. Tuan Chan, kau hanya flu saja, minum obat juga sembuh. Tidak perlu. Aku rasa hidupku tidak akan lama. Jangan begitu. Ini hari ulang tahunmu yang ke-100, ini hari besarmu. Hari besar apanya? Aku banyak melakukan kesalahan dalam hidupku ini. Lihatlah keturunanku itu. Aku punya anak yang payah. Lebih baik aku punya anak yang boros. Kan ada tuan muda, Jangan sebut pemboros itu. Dia hanya taunya judi. Aku lebih baik punya si payah itu saja. Selama ini kau punya si payah dan juga si pemboros. Dewa sangat baik padamu ya. Tidak. Kalau terus begini, hartaku akan habis begitu saja. Besok aku akan buat surat warisan. Semua hartaku akan aku sumbangkan ke yayasan dan mereka tidak akan dapat sepeser. Jangan lupa kau ke rumah sakit juga. Tapi sebaiknya kau tenang dulu ya. Jangan marah begitu. Jaga kesehatanmu. Jangan terlalu bersemangat. Kau membuatku kaget. Kakasan, jangan pukul kepalaku. Nanti aku malah tambah bodoh. Benarkah kau memang payah? Aduh. Apa kau tidak dengar? Warisan akan diberikan ke orang lain dan kau akan mati kelaparan. Kakasan, aku tidak mau mati kelaparan. Aku tidak mau. Kalau kau tidak mau begitu, biarkan dia yang mati lebih dulu. Nyonya membawakan Tuan teh. Ayah mertua, aku ucapkan selamat ulang tahun. Ayah, silakan minum. Baiklah, terima kasih. Kenapa kau datang sendiri? Di mana Di mana dia? Nyonya. Ayah, sudah datang. Nyonya. Di mana dia? Tuan Ha bilang lebih baik main judi. Dia sudah membuatku hilang akal. Dasar anak tidak sopan. Dia tidak mau ikut merayakan ulang tahun ayahnya. Ayah, tenanglah. Akan kusuruh dia pulang ya. Wah, malang sekali. Ayah mertua, tenanglah, jangan marah-marah. Dan kau bicara yang baik-baik saja. Kenapa ada asap seperti tengkorak? Bukan apa-apa, ayah sudah rabun. Rabun? Atau karena ini beracun? Tidak, itu tidak beracun, ayah. Tidak, coba kau minum. Ayo, minumlah. Oke. Tidak masalah. Tafuk, minumlah. Sudah aku bilang tidak beracun, Kak. Panas. Aduh, panas. Itu hanya panas saja. Oh. Ya, aku menang. Aku lagi beruntung. Terima kasih Tuan Ha. Bos, aku lagi beruntung. pinjam 1.000 lagi. Maaf, kau sudah pinjam 50.000. Sudahlah, jangan main lagi. Kalau dipaksakan juga percuma. Jangan pernah sekalipun melarang Lihat semua uang kesenanganku ya. ini. Tuan Ha, sudah berhentilah bermain. Ayo, silakan. Tunggu. Kalau kau berani, aku taruhan dengan tanganku.
berapa taruhanmu? Sudahlah. Kita main lagi besok. Pokoknya aku tidak mau. Kau ini sudah menang banyak di sini. Permainan belum selesai. Aku tidak mau main lagi. Tuan Ha, gimana caranya Iya, taruhan bagaimana? denganmu? Bukan ha? urusanmu. Aku tanya, mau main atau tidak? Kau sedang tidak beruntung hari ini. Aku. Aku akan main denganmu. Istriku. Pesta makannya sudah selesai. Kenapa tidak menungguku? Menyebalkan sekali. Akhirnya kau pulang juga. Bawa Nyonya masuk dalam. Baik, Tuan. Ayah, dia tidak tahu berjudi. Dia paksa berjudi dan kalah. Dia marah lalu pingsan. Ayah, ketika aku meninggalkan kasino itu, bos itu bilang padaku kalau aku orang pertama yang kalah 5 juta. Aku dapat piagam. Piagam ini kuhadiahkan untuk ayah. Ini untuk beli peti mati. Peng. Ayah, aku tahu aku suka berjudi. Kalau aku diberi kesempatan, aku akan berhenti berjudi. Hari ini ulang tahun ayah. Ini namanya jam vampir. Aku tidak tahu mau memberikan hadiah apa. Sampai aku melihat jam ini. Ayah, selamat ulang tahun ya. Karena Tuan Canta sempat menulis surat wasiatnya, jadi berdasarkan tradisi, semua warisannya diberikan pada anak bungsu Canta Folk. Dia merasa tidak adil. Berhenti! Saudaraku itu payah. Dia tidak pantas menerima semua warisan. Semoga kau lenyap disambar petir. Lihat, kau hampir disambar petir. Doaku terkabul kan? Kau pikir kau masih punya pelayan? Kau hanya tahu berjudi saja. Ayah meninggal karena kau. Kau memang tidak berguna. Dasar payah kau. Dengar, kau menyalahkan aku juga ya? Ayah meninggal tidak sengaja. Kita ini kan suami istri. Kau seharusnya tidak menyalahkan aku, tapi mendukungku. Begitu. Kau tidak mengerti aku. Dan aku tidak mengerti dirimu. Aku sangat bodoh. Karena aku mau hidup denganmu. Istriku, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Tolong berikan aku kesempatan. Aku janji akan berubah. Aku Cantaha bersumpah kalau aku berjudi atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan istriku, aku akan dihukum langit. Aku berjanji. Suamiku, kau tidak apa-apa? Kau baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Aku tadi disambar petir kan? Artinya aku berkata jujur, ya kan? Kau harus tepati sumpahmu itu. Kalau tidak, kau akan disambar petir. Iya, aku janji apa aku tidak lapar. Kita tidak punya uang untuk membeli makanan. Kita potong saja sapi tua itu. Ayo cepat potong. Potong. Baiklah. Aku Jangan melakukan mendekat. apapun permintaanmu. Kenapa sapinya bisa bicara? Itu. Apa mungkin itu roh ayah? Kalian mau melenyamkanku? Ayah. Dia yang menyuruh maafkan aku untuk kami. melenyapkan ayah. Bukan aku. Benar. Aku tidak Ayah, bohong. maafkan kami. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin aku punya anak manusia? Aku ini bisa bicara karena makan rumput di halaman itu. Kenapa aku tidak tahu kau bisa bicara? Iya. Kalau kau tahu, kau akan menjualku ke sirkus. Karena aku dengar kau mau memotongku. Terpaksa aku bicara. Apakah kalian mengerti? Dia tahu bahasa asing juga. Oh, kau sedang apa? Aku coba makan rumput di halaman itu. Aku bisa bahasa asing juga. Oh, very hard. Berhasil. Kita sangat beruntung. Ternyata tanah ini ajaib. Iya. Ini harta karun. Terima kasih, Ayah. Terima kasih. Istriku, ayo kita tanam sesuatu di sini.
Apa ini kekuatan dari dia? Wah, lihat, sepatunya besar sekali. Tomatnya tumbuh besar. Ini juga. Iya, ini besar sekali. Bisa untuk mandi. Ayo, sini turun. Suamiku, Semua ini cukup untuk makan setahun. bantu aku turun. Aduh, jangan, Pak. Ayo, minggir. Minggir. Jangan, Pak. Hei, Minggir. Jangan. Minggir. Cepat, minggir. Minggir. wahai cermin ajaib, katakanlah kepadaku, siapa orang yang paling berkuasa di dunia ini? Orang yang paling berkuasa di dunia ini seorang yang paling serakah dan berkuasa. Dia adalah Panglima Wu. Itu aku? Kapan aku menjadi kaisar? Sebentar lagi kau akan dapat harta karun sehingga kau akan jadi apapun yang kau mau. Bagus. Boleh juga cermin ajaib ini. Maaf Tuan, mungkin cermin ajaib ini harta karun itu. Karena cermin ini harta karun yang dikubur bersama Raja Pusi. Beli saja Tuan, ini kesempatan bagus. Sebelum membeli, aku mau coba sekali lagi. Aku mau tanya lagi. Siapa pria yang paling tampan di dunia ini? Hah? Hei, apa itu pertanyaan yang sulit? Hah? Pria itu ada di sini. Ya, siapa dia? Katakan. Siapa pria paling tampan? Kau pria yang paling tampan. Kau puas? Kenapa kau menjawab seperti terpaksa? Tuan, sabar. Ini benda Minggir, berharga. beraninya kau berikan aku barang palsu. Pergi kau. Nyihir, tangkap dia. Apa kau tidak tahu kalau aku ini orang kuat? Bawa dia dan habisi. Baik, teman-temanku akan membalasmu. Tunggu saja nanti. Bagus sekali, bagus sekali. Terima kasih Tuan. Bagus sekali. Apa itu palsu? Coba kau lihat, itu asli atau palsu? Baik Tuan. Ya. Tomat. Tomat ini enak sekali dan kaya vitamin C. Bagus juga untuk kulit. Ini benar-benar tomat yang bagus, Tuan. Tidak, tidak perlu. Kau makan saja sendiri. Baik, Menurut Tuan. pengalamanku dalam mengumpulkan benda berharga, tanah tempat tomat raksasa ini tumbuh. Pasti di situ ada sesuatu yang ajaib. Kau bilang tadi tanam kepala aku, Kak. Sekarang kepalaku sudah besar, Kak. Kasan, cepat kabur. Kita ketahuan. Ayo pergi, atau ku habisi kalian. Pergi. Suamiku. Lihat, ada gelang. Mungkin punya adik ipar. Dasar payah, ini gelang palsu, tidak berharga. Istriku, karena adikku bisa buat kepalanya jadi besar, waktu kita habis hanya untuk menahan buah. Gimana kalau kita tanam uang saja? Iya benar, kita pasti akan kaya kalau punya pohon uang kan? Wah, kita sangat Ayo kita beruntung. tanam. Ayo cepat siram dengan air. Ya. Gelang
Gelang mutiara, kabulkan permintaanku, kabulkan. Suamiku, kau mau minta apa? Kita kan sudah lama menikah. Aku mau kita punya anak. Kok ini? Wah, beruntungnya aku. Karena aku tidak perlu melahirkan. Perutmu besar sekali. Berapa anak yang kau minta? Tidak banyak, hanya 10. Tolong, aku tidak mau punya anak, tolong. Kau tidak boleh serakah. Rumah dan tanah saja sudah cukup. Tidak Rumah dan tanah ini sudah cukup. Aku mau emas dan perhiasan. Pokoknya aku mau Kau mau mereka emas. mendatangi kita apa? Datanglah. Suamiku, bagaimana ini? Lupakan permintaanku. Tuan. Sudah hilang. Berikan mutiara itu. Aduh. Ayo, tutup pintunya. Suamiku, kenapa banyak sekali orang di luar? Mereka pasti mau mengambil mutiaraku. Aku mau tanya, apa ada benda ajaib di lahan ini? Benda ajaib. Benda ajaib. Sial, dasar kau orang payah. Jangan perlakukan dia seperti itu. Kakakku bukan orang payah. Saudaraku punya 10 mutiara yang bisa mengabulkan permintaan apa saja. Dan kami baru saja merebutnya. Tapi sayang, kami hanya dapat 5 mutiara. Kalau kau mau tanya saja padaku. Aku tanya sebesar apa? Diam kau, dasar payah. Kau sudah berani membohongiku ya? Kau berani-beraninya menipuku? Penyihir, geledah dia. Aku mau, jangan lepaskan pakaianku. Ini mutiaranya. Penyihir, cari 5 mutiara lagi. Baik, ikut aku, ayo. Istriku, kau duluan. Iya. Suamiku, lubangnya terlalu kecil. Pergilah. Aku tidak mau. Dengar, prajurit Panglima itu sangat kejam. Aku halangi mereka. Ayo Aku tidak mau meninggalkanmu. Sudah pergi. Tidak. Aku akan temui nanti, ya. Ayo. Hati-hati ya. Suamiku, sebelum kau pergi nanti, jangan lupa ya pakaian di jemuran. Baik. Sepertinya mau hujan. Kau hati-hati ya. Tuan, kau sudah mengambil semua mutiara aku. Kumohon sisakan satu untukku. Kembalikan mutiara itu. Jangan lari. Lepaskan aku. Ini milik kami. Jangan. Aduh. Jangan lari kau. Tuan, aku tidak menemukan sisa mutiaranya. Dan dia tidak mau bicara. Tunggu. Kita tidak akan melenyapkannya. Aku mohon kepadamu. Berikan padaku mutiaranya. Itu bukan untuk keperluanku. Itu untuk ayahku yang saat ini sedang sakit parah. Aku hanya mau dia sembuh. Kau juga punya orang tua kan? Kasihanilah aku, tolong. Tolong, aku mohon. Kau pikir aku ini payah apa? Bagaimana caranya aku tahu kau bohong atau jujur? Kalau kau tidak percaya padaku,
Akan kubuktikan, akan kulenyapkan anakku di depanmu. Nah, Berhenti. Aku percaya. Jangan lenyapkan dia. Kalau bukan karena anak, aku tidak akan peduli padamu. Aku sudah telan 5 mutiaranya. kau nakal juga ya. Kau sembunyikan di perutmu. Kau tidak bisa menebak kan? Aku ini orang pintar. Belah perutnya dan ambil mutiaranya. Kau memang jahat. Lepaskan aku. Lepaskan. Tolong aku. Kenapa dia? Kubur saja, mungkin dia mau tidur. Ayo. Tidak apa-apa, biarkan saja. Ayo. Maju, cepat. Ayah. Lepaskan mereka. Tuan, ini gawat. 5 monster itu kuat sekali. Ayo, kita pergi. Tunggu, kita beruntung. Ternyata cerita mutiara ajaib itu benar. Mereka mutiara ajaib itu. Lihatlah. Dia kecil, tapi sangat kuat. Dia ini, si kuat nomor 3. Dan yang ini adalah manusia lihai. Bahkan dia tidak terluka kena meriam. Dia si kulit ular 4. Dia sangat kuat. Dia lihai. Aku tidak rasa kenapa-apa. Dan ini yang keenam. Dia sangat kuat. Tidak ada senjata yang bisa melukainya. Yang ini disebut si panjang tujuh. Dia masih muda dan masih akan bertambah panjang lagi. Mereka itu 10 bersaudara. Kalau aku masak, mereka semua akan menjadi sup. Aku akan panjang umur dan mungkin akan menjadi kaisar. Tuan, kau memang ditakdirkan jadi kaisar. Selamat, Tuan. Tuan, kemana yang satunya lagi si gemuk? Dia di mana? Hei, kau sedang apa? Ayah, jangan pukul aku. Tuan, dia tidak punya kekuatan. Bagaimana? Tidak. Dia ini sangat kejam. Sama seperti aku. Ayah, aku kan masih menyukainya. kecil. Ini sisa 5 mutiaranya. Suruh dia menelan lagi. Mungkin dia bisa melahirkan 5 orang lagi. Baik, Tuan. Rasa spesial di hari... Hei, apa yang kau lakukan? Ayah, aku buat ini untukmu. Kau berikanku celana. Ya, kau benar-benar kejam. Aku suka ini. Sini. Ayah cium ya. Ya, anak-anakku yang baik. Bawa dia.
biarkan dia naik. Tunggu. Mungkin dia itu ibu kita. Hah? Mungkin saja. Siapa kalian? Ibu sudah sadar. Ibu, jangan pergi, Ibu. Ibu, tunggu. Ibu, 9. Apa kau mau menakuti Ibu? Kau bisa lembut seperti bayi tidak? Apa kau tidak bisa lembut sedikit seperti seorang bayi? Hah? Jangan menakutiku lagi. Ibu tunggu. Ibu. Aku anak pertama. Aku mata ajaib. Ibu, aku si telinga ajaib. Ibu, aku sepenggali 8. Ibu, aku si mulut besar 9. Ibu, aku ke-10 si menangis. Ibu. Jangan sakiti aku. Aku mohon, jangan sakiti aku. Aku mohon. Ibu, kau sedang apa? Ibu tidak ingat. Ibu telah telan semua 5 mutiara lalu kau melahirkan kami. Benar, kami adalah anakmu. Kami anakmu. Kalian jangan bohong. Bagaimana mungkin aku seberuntung itu? Bagaimana bisa aku melahirkan pendekar seperti kalian? Aku tidak percaya. Sudah cukup. Kami akan bilang dengan jujur. Kami semua adalah hantu. Hah? Kalian hantu? Syukurlah, aku jadi tidak takut lagi. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kenapa begini? Kau lebih pilih kami jadi hantu daripada anakmu. Aku tidak peduli kalian manusia atau hantu. Kenapa kalian paksa aku untuk menjadi ibu kalian? Bagaimana supaya kau percaya, Bu? Lalu mana buktinya? Kalau kalian anakku. Tentu saja kami pegang buktinya. Iya. Mana buktinya? Kau pegang tali pusarku. Ibu, ini adalah bukti kelahiranku. Ibu, kalau kau tidak percaya aku anak ibu, tali pusarku masih bau dan berdarah. Kutunjukkan kepada ibu ya, Bu. Sudah cukup, aku percaya padamu. Aku percaya. Iya, Bu. Iya, benar. Iya. Hadiah ini berikan oleh Tuhan untukku. Ibu. Baiklah, tadi waktu aku berusaha keluar, ada yang coba tendang aku ke dalam. Siapa yang melakukan itu padaku? Ibu, aku tahu siapa pelakunya. Waktu aku lahir pertama, aku lihat 2 orang pria. Dia menendangmu, Bu. Oh, begitu. Jadi, aku dan kakak satu hajar mereka. Dan mereka lari. Tidak, Bu. Sebenarnya kakak 1 dan 9. Ibu, dia ini yang paling muda. Bisanya hanya menangis dan selalu menangis saja. Jadi, jangan dengarkan dia. Baiklah, kalian memang anak-anak yang baik. Aku percaya pada kalian. Ayo, kita cari Panglima untuk menyelamatkan ayah kalian. Itu hal yang mudah, Bu. Kami bisa lakukan apa saja. Kalau kami semua bersatu, kami tidak akan pernah takut pada siapapun. Kalian kenapa? Jangan takut, jangan buat malu saja. Tenang Di sini semuanya. ada ibu, jangan Kau begitu. jangan kasar-kasar. Bersikaplah yang baik. Oh ya, kalau begitu, sekarang apa yang harus kita lakukan? Karena ini adalah masalah penting. Lebih baik sekarang kita pulang dulu, Bu. Untuk apa kita pulang? Karena waktu ada petir tadi, aku takut sampai membuang air. Kalian jangan mengejarku. Kalian jangan mengejarku. Untung mereka tidak tahu. Aku juga mau buang air. Ampun. Hei, bagaimana bisa kau tipu anakku? Bebaskan aku, kembalikan anakku, cepat. Anak muda, kenapa kau marah-marah? Setelah kelima anakku lahir, aku bahkan tidak sempat peluk mereka. Aku malah dikurung di sini. Wah, istrimu itu hebat sekali. Bisa melahirkan anak kembar 5. Bukan dia, aku yang melahirkan. Benarkah? Di mana kau melahirkannya? Di ruang tamu rumah Panglima Wu. Oh, kau pasti tidak akan lihat kelima anakmu lagi. Kenapa? Waktu umur 6 tahun, aku meludah di depan rumahnya. Makanya aku dipenjara sampai sekarang. Sedangkan kau berani melahirkan di ruang tamunya. Kau akan dipenjara seumur hidup. Bebaskan aku!
Terima kasih, Ayah. Kenapa manjakan mereka? Lihat saja, mereka sekarang kelihatan lebih menakutkan. Biarkan mereka bebas dan mereka akan membantu kita untuk menemukan saudara yang lainnya. Aku berhasil mengumpulkan 10 saudara. Aku suruh mereka masuk ke air mendidih. Tuan muda, ini tempat tinggal kalian. Istirahatlah. Silakan. Ya, Silakan. anjing-anjing ini tidak berguna lagi. Lenyapkan saja. Anjing itu baik. Jadi jangan lupa berikan sup kaki kirinya pada aku nanti ya. Benar. Ayah sangat baik pada kita. Ibu. Bagaimana anak-anak? Apa kalian dapat kabar ayah? Ibu, aku seharian di restoran. Aku tidak dapat apa-apa, tapi aku tahu paman itu hianati temannya. Aku di tengah jalan raya. Aku sudah diinjak oleh 100 orang, 10 mobil, 6 sapi, dan 1 babi. Tapi aku tidak mendapatkan kabar ayah. Aku seharian di rumah wanita nakal. Aku periksa semua wanita nakal yang di situ, tapi aku tidak dapat kabar ayah. Aku menangis seharian juga tidak dapat apa-apa. Tapi banyak orang yang sayang padaku, bahkan sampai dipeluk dan dicium juga. Nah, diamlah. Kalian tidak berguna. Meskipun aku tidak dapat kabar ayah, tapi aku pulang bukan dengan tangan kosong. Ibu, aku beda dengan mereka, Bu. Aku seharian mengintip di atas toilet. Dan aku dapat bintitan di mata. Lihatlah. Bintitannya bersuara. Aku mau juga. Aku mau. Sudah cukup. Kalian semua aneh. Tidak bisa diandalkan. Nyonya, aku sudah sering menghadapi anak-anak seperti ini. Sekarang lihat kelakuan mereka kepadamu. Biarkan aku berikan mereka pelajaran. Ambillah kemoceng ini, Nyonya. Ini kemoceng untukmu. Orang tua, kau jangan ikut campur. Kau lihat apa? Kupukul matamu. Pergi sana. Minggirlah. Akan kuajari anak-anakmu. Sekarang akan kutunjukkan kepadamu jurus menghajar anak-anak nakal. Sekarang tolong perhatikan sekali saja. Aku yakin kau pasti akan bisa. Ya! Kenapa kau menangis? Aku dipukul lebih dari 100 kali tidak menangis. Kau hanya dipukul sekali langsung menangis. Aku tidak dipukul sekali, tapi lebih dari 200 kali di mulutku. Rasa rabku untuk bicara kotor sudah rusak. Sekarang aku jadi anak lemah. Aku tidak bisa bicara kotor lagi. 9. Kakak. Tidak punya perasaan. Dia perlakukan anakku seperti hewan. Bangun. Siapa yang bangunkan aku? Bangun. Ayah datang. Ayo pergi. Ayo cepat. Aku suka tinggal di sini. Kenapa aku harus pergi, Ayah? Tahu siapa? Aku tidak mengenalmu. Aku ayah kalian. Apa kalian tidak ingat? Aku melahirkan kalian di ruang tamu. Kalian masih bayi. Pasti tidak ingat. Minggir. Aku akan dobrak pintunya. Ayah! Hah? Syukurlah. Kalian ingat sekarang ya. Jauhi mereka. Kau mau kabur ya? Sini. Dasar jahat kau perlakukan anakku seperti ini. Akan kuhabisi kau. Kau mau melawanku? Hajar dia. Baik. Tunggu. Pukul saja aku. Tunggu apa lagi? Hajar dia. Aku ingin kalian menghajarnya. Kau sangat kejam. Lakukan perintahnya. Baiklah, tapi jangan salahkan kami ya. Lakukan saja. Jangan beri mereka ampun. Anakku, kalau kalian lakukan perintahnya, kalian akan baik-baik saja. Sekarang, pukul ayah. Jangan di wajah ya. Kenapa dia tidak kita lenyapkan saja? Aku mau lihat apakah anakku patuh kepadaku atau tidak. Lihatlah. Mereka seperti hewan. Patuh sekali. Ya, ayo. Aku dengar tadi kau panggil aku ayah. Aku bahagia sekali. Seandainya ibu kalian dengar, dia pasti lebih bahagia.
Kenapa berhenti? Ayo lanjutkan. Ayo, Ayah, dia pingsan. bawa dia. Baik. Ayah, ayah, kenapa orang itu bilang kalau dia ayah kami? Dia itu orang yang paling aneh di dunia. Jangan pernah percaya ucapannya. Ayo, tidur sore. Ayo. Ayah, apa itu ibu? Apa itu bisa dimakan? Ibumu itu adalah monster yang menyeramkan. Dia suka sekali makan anak-anak. Yang benar saja. Aku tidak percaya itu monster. Kau menipu kami ya? Iya, pipimu kelihatan merah. Ya, dengarlah. Ayah tidak mungkin bohong pada kalian. Sekarang tidurlah. Besok aku ajak kalian ke kota. Oh. Hah? Ayo. Kenapa kau mendorongku? Kenapa kau tidak tertawa? Kenapa kita harus tertawa? Lalu kenapa orang itu tertawa bahagia setelah kita pukuli dia? Aneh sekali. Ayah bilang dia itu orang aneh. Tidak usah dipikirkan. Besok kita akan senang-senang. Ayo tidur. Oh, kakak, apa ibu itu menakutkan untuk kita? Tidak usah khawatir, aku akan hajar dia kalau menakutimu. Aku takut. Tidak apa-apa. Aku ada di sini, tidurlah. Ibu itu seperti apa? Rasakan. Kenapa kau pukul aku? Nyamuk payah. Aku jadi tidak bisa tidur. Kenapa pukul aku? Jangan bilang pukul nyamuk. Aku memang memukul kau. Kau mau apa? Jadi kau berani denganku? Sudah, kau memang salah. Benar. Terus kau mau apa? Sudah. Kenapa selalu bertengkar? Diam kau. Ini bukan urusanmu. Hajar dia. Ibu, kalian sudah dihukum semalaman. Apa kalian tidak menyesal sama sekali? Tidak ada sarapan hari ini. Tidak, Bu. Kami sangat menyesal. Kalau tidak percaya, lihatlah ke sana. Kalian bohongi aku lagi ya? Kami tidak bohong. Kita hanya ambil rotinya. Dasar anak nakal. Lebih keras lagi. Iya, Bu. Aduh, jangan keras-keras. Baik, Bu. Maaf, Bu. Ibu, makanlah buah ini, Bu. Manis sekali. Kalau kau makan itu, bisa batuk nanti. Baiklah, aku ganti dengan yang asam, Ibu. Ibu, ini tehnya, ayo minum. Ibu, sudah bagus belum? Tidak apa. Aku tidak peduli. Aku ini kan ibu 5 anak. Ibu tidak boleh seperti itu. Ibu 5 anak mana yang lebih muda dan lebih cantik seperti ibu. Lihat ini. Aku ini kan sudah tua. Jangan bilang begitu, Bu. Ibu ini tetap masih muda. Benar. Iya, jangan bilang dari begitu, jauh Bu. Ibu terlihat seperti usia 18 atau 20. Itu kalau dari jauh. Iya. Kalau dilihat dari dekat, ibu seperti usia 16 tahun. Benar kan? Iya. Dasar kalian ini ya. Kalian itu kadang-kadang lucu sekali. Tapi kadang nakal seperti kau ini. Bikin aku stres saja. Ibu, mulai hari ini kami janji akan menjadi anak baik. Iya, Bu. Baiklah, tapi kalian janji ya. Benar. Wah, Ibu, mulai hari ini kami janji akan menjadi anak baik. Iya, Bu. Baiklah, tapi kalian janji ya. Benar. Seandainya ayah kalian ada di sini, dia pasti bahagia. Ibu, ceritakan tentang ayah, Bu. Ayah kalian itu laki-laki yang tampan. Dia juga orang yang cukup berpendidikan. Dia pintar dan jujur. Dia bahkan sangat cinta pada keluarganya. Dia berbakti pada kedua orang tuanya. Suami yang baik. Aku tidak pernah bertemu dengan laki-laki sebaik ayah kalian itu. Dia hebat sekali. Tidak benar, karena perbuatan ayah kan, Bu? Tidak, itu bohong. Ibu, apa ibu bohong? Tentu tidak. Jangan percaya berita bohong itu.
Oh, ayah kita adalah ayah yang baik. Dia ayah yang baik. Lihat saja, dia memberikan ibu hadiah yang sangat indah ini. Coba kalian lihat. Bagus sekali. Iya, indah sekali. Tapi tolong disimpan ya. Jangan sampai kau jual pada siapapun. Terima kasih ya, Bu. Iya, kita akan cari ayah. Ibu jangan khawatir, kita akan temukan ayah. Kalian memang anak yang sangat baik. Itu nyamuk yang ganggu kita. Wah, mana-mana. Tidak, aku kenal tatonya. Tatonya ada di kaki kanannya. Akan gua habisi dia. Lihat saja nanti. Hei, dengar. Di sini ramai sekali. Jadi kalian hati-hati ya. Hei, pokoknya kita sama-sama aja berpencar ya. Nanti kalian hilang. Ayo sini. Itu apa ya? Besar sekali. Itu yang jalan itu apa? Hei, jangan pegang itu. Hei, 10, kau di mana? Ayo, cepat, kau di mana? Kau dengar aku? Hei, terima kasih ya. Hei, dengar. Terima kasih. Kalian jangan buat aku marah. Apa kalian semua mau dihajar? Ibu, tunggu, Bu. Ibu, jangan marah, Bu. Tadi aku cuma minta minum sedikit sama orang yang jualan itu. Pokoknya dengar ya. Di sini banyak sekali orang. Jadi jangan macam-macam. Kalau sampai ada yang mengganggu kalian, teriak saja. Yang penting kalian jangan terpisah. Jangan sampai jalan masing-masing. Mengerti? Iya. Ayo ikut ibu. Sedang apa kalian? Dasar aneh. Di mana Ibu? Ibu di mana? Di mana Ibu? Di mana Ibu? Ibu, kau di mana? Lihat dia. Maaf. Salah kampung. Wah, lucunya. Anjing jenis apa ini? Aku boleh lihat kan? Anjingnya. Ya ampun. Ibu. Sembilan, angkat aku biar aku bisa melihat Ibu. Ayo cepat. Ibu, kau di mana? Ayo beli balonnya, Nyonya. Beli satu untuk anakmu, ayo. Oh iya, aku beli satu. Terima kasih. Iya. Ibu. Anakku. Ibu, kau di mana, Bu? Anakku. Ibu, kau di mana? Aku di sini. Minggir. Jalan. Ibu, kau di mana, Bu? Ayah, kenapa banyak orang meludahi kita? Itu karena mereka menghormati ayah sebagai panglima. Ayo. Itu di sebelah sana. Tuan, di sini berbahaya. Sebaiknya pergi. Aku punya 5 anak hebat. Apa yang kau takutkan? Akan kubalas kematian saudaraku. Terima kasih kakak ketiga. Sama-sama. Tolong aku.
tidak apa-apa? Hah? Oh, tenang ya. Aku akan menolongmu. Jangan khawatir. Ibumu di mana? Aku tidak punya ibu. Ibu itu menyeramkan. Kau kehilangan ibumu ya? Sudah, jangan menangis. Aku punya balon untukmu. Ini, ambillah. Ayo, ambillah. Tetap di sini ya. Ibumu pasti akan mencarimu. Aku mau mencari anak-anakku juga. Kau di sini ya. Sampai jumpa. Aneh, kenapa aku tidak punya ibu? Balon, jangan pergi! Jangan pergi! Ayo lari. Ayo pergi. Hei, jangan lari! Ayo tangkap Tuju, mereka! ayo kejar mereka. Yo, pergilah. Aku datang. Bagus, bagus sekali. Hah? Bagus. Tapi kemana perginya Selima? Mana dia? Cari dia. Iya, ayo. Cepat. Ibu. Itu balon ibu. 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 Cepat. Ayo. Ibu. Anak-anakku. Kau di mana, Bu? Anak-anak. Sakit sekali. Kalian melihat anakku? Kenapa? Anakku. Kenapa dia? Aneh. Balon, jangan pergi. Jangan pergi. Balon, tunggu aku. Kakak ketujuh, tolong ambilkan balonku. Ibu di mana? Itu balonnya. Ambil. Cepat, aku tidak tahan lagi. Cepat, ayo, aku tidak tahan. Ayo. Terima kasih kakak ketujuh. Siapa yang berani ambil balon kita, akan kuhabisi dia. Hei, kenapa kau curi balon kami? Ini balonku. Kau pecahkan balonnya. Harus ganti. Kawan kecil, maaf mengganggu ya. Kau jatuhkan uangmu. Coba lihat. Kenapa kalian pukul adikku? Kami Aku yang pukul. Hah? Kenapa? Kakak sakit. Siapa yang pukul dia? Ayo sini maju. Dia cuma anak kecil. Jangan khawatir, tenang saja. Iya, hajar saja. Aku yang pukul. Memangnya kenapa? Aku tidak akan ampuni kau. Jangan salahkan aku. Kalau kau... Pendekar, maafkan aku. Aku sangat payah. Tolong maafkan aku ya. Aku akan traktir makan malam dan memberikan hiburan. Oh ya, adik perempuanku. Dia sangat cantik. Kalau kalian suka, silakan saja. Bagaimana? Bagaimana, Kak? Kakak, lihat uangmu jatuh. Dasar payah, hajar dia. Aduh, ampun, jangan. Hai, sudah, biarkan dia pergi. Ampun, Tidak, kita harus beri dia pelajaran. Sudah, hentikan. Kalian tidak punya nyali. Kalau mau, ayo bertarung 1 lawan 1.
Beraninya kau. Ayo, kita lihat seberapa hebat dirimu. Baik. Apa kau berani lomba dengan kami? Tentu saja. Ayo. Lomba lari dari sini sampai ujung jalan. Kita lihat siapa yang lebih cepat. Kau lawan saja pelari lambat kami, si Tujuh Panjang. Ayo lawan. Siapa dari kalian yang berani lawan si Tujuh? Adikku se-10 akan melawannya. Ayo bersiaplah. Mulai. Ayo lari, lari cepat. Ayo lari cepat. Ayo lari. Ah. Kita menang. Melawan kaki panjang itu gampang, karena dia itu gampang jatuh. Apa kau paham, nak? Wah, hebat. Adikku memang hebat. Wah, 9 kau sudah kembali. Tadi aku ke pasar, jadi sekalian aku beli sayur. Hebat aku. Ya, kita hebat. Kita makan sayur ini. Hei, apa lomba berikutnya? Hei, siapa takut? Ayo kita adu kekuatan. Siapa yang mau coba? Nah, ini. Sini. Yang bisa bunyikan lonceng, dia yang menang. Hah, itu si muda. Tunggu dulu. Bukan di sini, tapi dalam kolam. Tidak masalah. Ayo, silakan. Ayo. Kakak bisa, pasti bisa. Bisa, ayo. Mana yang bisa bilang bisa. Ayo. Pukulan ini mengapung di air. Di dalam air, aku tidak punya kekuatan. Bagaimanapun caranya, aku tidak bisa memukulnya. Tidak ada yang bisa Tentu memukulnya. saja tidak bisa. Mulut besar 9. Silakan. Hah? Ayo terus. Wah, hebat. Aku mau buang air kecil ya. Tunggu sebentar. Kau curang. Bukan curang, tapi pintar. Kau mau apa, ha? Aku mau adu kekuatan yang benar. Aku tidak peduli. Aku harus menang. Sekarang kau tidak bisa apa-apa lagi, kan? Ayo, terimalah ini. Ayo, berhenti. Anak dari seorang panglima tidak akan mudah menyerah. Anak panglima, ayo. Ayo. Tangkap mereka. Lewat sini. Ayo kejar mereka. Hei, awas. Kau halangin Kalian jalan. terjebak. Adik, 5. Kakak, kenapa kau culik mereka? Ayah kita ditahan oleh ayah mereka. Kita minta tukar mereka dengan ayah. Ayo, kita beritahu ibu. Ayo, cepat. Ayo. Pasti akan puji kita. Ibu. Kenapa lama sekali pulangnya? Dari mana saja kalian? Ha? Kami lakukan hal yang hebat. Iya, Ibu Ibu. masih bangga. Ayo ceritakan. Berlutut. Kalian tahu apa yang kalian lakukan? Itu benar-benar jahat namanya. Kalian sama saja dengan Panglima yang tidak punya perasaan itu. Kalian pembuat masalah. Ternyata ayah benar. Ibu itu sangat seram. Aku takut. Jangan takut. Aku akan lenyapkan dia. Wow, indah sekali. Kalian lapar kan?
Bibi, kau ingat aku? Oh, tentu saja. Ini kau ya? Kakak ketiga, dia yang selamatkan aku tadi. Benarkah? Anak-anakku sudah berbuat jahat pada kalian. Sebagai gantinya, aku buatkan ini untuk kalian. Terima kasih. Ya. Ayo, makan yang banyak ya. Wah, enak. Ibu. Ya sudah, makan sini. Ini punya aku. Ini pelan-pelan. Mereka berdua. Hei, kenapa kalian makan di lantai? Semua orang makan di lantai, kenapa harus makan di meja? Wah, cepat sekali makannya. Anak-anak, siapa yang mengajari kalian begitu? Ayah kami, dia sayang sekali dengan kami. Dia melenyapkan semua anjingnya dan berikan rumah anjing itu untukku. Lonceng ini juga untuk kami. Oh, apa benar Panglima itu ayah kalian? Tentu saja, dia sangat sayang kami. Tapi, kenapa seorang ayah memperlakukan anaknya seperti hewan? Ini aneh sekali. Jadi, kami harus gimana? Kalau sedang makan, harus duduk di kursi. Ayo makan. Ya. Ini. Kalau Wah, aku tidur, sangat lapar harus di tempat sekali. tidur. Kalau ingin sekali buang kelihatannya air, ya. kalian harus ke toilet. Jangan lupa cuci tangan yang bersih. Begitulah agar menjadi anak yang baik dan sopan. Ya. Kalian sedang apa? Kata ayah, itu adalah cara untuk menghormati orang. Itu salah. Meludah itu tandanya kamu membenci orang itu. Kalau mau menghormati orang, lakukan seperti ini. Sini kau juga. Mengerti kan? Ayo lakukan. Bibi, kami tidak mempunyai ibu. Boleh kami memanggilmu ibu? Tentu saja boleh. Ibu. Ibu sudah menyelamatkan Lima dan sudah mengajari kami sopan santun. Aku mau balas kebaikan ibu. Kau tidak perlu minta balasan kalau ingin bersikap baik dengan orang lain. Ibu, jangan menolak, Bu. Minta saja supaya ayah kita dibebaskan, Bu. Benar, Ibu. Benar. Itu sangat berbahaya. Ibu, bilang saja. Aku akan minta ayahku untuk membebaskannya. Seandainya saja aku punya anak yang baik seperti kalian, aku pasti sangat beruntung. Ayo cepat, nanti mereka pergi. Apa kau membuat salah? Tidak, rupa mereka sangat aneh. Ada yang telinganya panjang, ada juga yang mulutnya besar. Bagus sekali. Pasti mereka orang yang kita cari. Ayo cepat. Ayo, sini. Dari informasi yang kita dapat, penjagaan rumah sangat ketat. Jadi kita harus hati-hati. 1, kau kan punya penglihatan yang tajam. 8, kalau ada masalah kau kabur saja ya. 9, teriakan kencang kalau ada masalah ya. Kalian bertiga harus selamatkan ayah. Dan 3, kau punya pendengaran yang tajam. Kau di sini saja, dengarkan informasi yang ada. Kita harus kerjasama. Baik. Ibu, aku bagaimana? Sudahlah, kau main saja sana. Kenapa aku tidak boleh ikut? Dengar ya. Ini adalah satu-satunya foto ayah kalian. Jaga baik-baik, jangan sampai hilang, oke? Wah, ternyata ayah tampan mirip denganku ya. Mana-mana aku mau lihat juga. Mau apa? Nanti kau malah merusaknya. Aduh, ibu sudah bilang kan, jaga baik-baik foto itu. Ibu hanya punya satu. Lalu sekarang bagaimana? Ibu, aku dan kakak sudah lihat. Kami sudah mengenalinya. Kami sudah mengenalinya. Jangan lupa wajahnya. 1, kau harus jaga adik-adikmu. Sembilan, kau hebat juga ya. Aku tidak hebat sama sekali. Kalian sedang apa di sini? Ibu, kami sedang latihan melarikan diri, Bu. Ya Apa benar. latihannya sudah selesai? Hampir selesai. Pergi cepat dan selamatkan ayah kalian sekarang. Hei, apa kau punya makanan? Tidak, aku makan punyaku saja. Makanan apa? Kari ayam ekstra pedas. Apa kau mau? Tidak, itu terlalu pedas. Ya sudah, terima kasih ya. Sampai jumpa ya.
Di mana makananku? Hah? Hei, di mana? Sembilan, ada apa? Panas. Sembilan, kau tidak apa-apa. Kakak, Sembilan tidak bisa bicara. Kau tidak apa-apa. Kakak, kau tidak apa-apa. Kau jangan menakutiku, kakak. Kakak, kau kenapa? Aku tidak bisa melihat. Lalu bagaimana sekarang? Bagaimana? Apa kalian dengar sesuatu? Bagaimana mereka? Iya, tapi suaranya kecil, Bu. 8 bilang mereka sudah menyelinap ke penjara. Mereka sedang cari ayah. Katanya tidak perlu khawatir lagi, Bu. Syukurlah kalau begitu. 2, dengarkan mereka terus ya. Iya. Kakak, apa kita dibohongi? Aku tidak bisa melihat sekarang. Si Sembilan tidak bisa bicara. Hanya kau yang bisa mengenali ayah. Jadi kami mengandalkanmu. Jangan khawatir, aku bisa mengenalinya. Tenang saja. Kakak, kau kenapa kacamataku? Di mana kacamataku? Kakak, kacamataku jatuh. Aku tidak bisa lihat. Kakak, aku takut. Kakak, bilang sesuatu. Aku takut. Kakak, kau di mana? Kakak. Kawan, kok kelihatannya ada masalah? Apa yang bisa kubantu? Dari cara bicaramu, sepertinya kau orang baik. Hanya aku orang baik di penjara ini. Ini kartu namaku. Aku buta, tidak bisa melihat. 9. Aku tukang pipa. Orang panggil aku Gosilai. Aku ini ahli pipa. Aku juga bantu orang gali terowongan untuk kabur. Wah, itu bagus. Kami kesini untuk selamatkan ayah kami. Tapi karena ada kendala, kami tertangkap. Tolong bantu kami ya. Tuan Go, aku mohon. Panggil saja Silai. Kalian punya uang? Tidak punya, Silai. Tidak punya? Kumohon padamu, tolong kami, tolong. Baiklah. Aku akan berbaik hati, bayar saja dengan barang berharga. Barang ini sama sekali tidak berharga. Katanya kau akan bantu kami. Iya, kita lihat saja nanti apa ini bisa dijual. Kami tidak punya banyak waktu. Cari bantuan orang lain saja. Kau menipu kami. Aku beritahu ya, di penjara ini aturan pertama jangan mudah percaya pada orang. Untung saja barang berharga keluarga kami tidak kuberikan padamu. Kalau kami temukan ayah kami, dia pasti akan membalasmu. Kalian pikir aku takut pada ayah kalian, begitu? Hei, dengar, ayah kami orang baik, dia orang jujur, orang yang berpendidikan. Dia juga anak yang berbakti pada orang tua, sayang pada keluarga, dan juga suami yang sangat baik. Dia ayah kebanggaan. Dasar kau tidak tahu malu, payah kau. Apa ada pria sempurna seperti itu di dunia ini? Sudahlah, ini aku kembalikan. Akhirnya kau sadar juga ya? Dengar, ketika aku mau jadi anak yang berbakti, ayahku meninggal. Aku mau jadi anak yang berbakti dan suami yang baik. Tapi sudah terlambat. Siapa nama ayah kalian? Mungkin aku kenal. Dengar ya, nama ayah kami adalah Cantaha. Cantaha? Aku adalah Cantaha. Kami cari kemana-mana, ternyata ada di depan kami. Ayah. Gimana bisa aku punya 3 anak seperti kalian? Aku... Tadi kau bilang namamu Gosilai, sekarang Cantaha. Mau menipu kami lagi? Kau pasti mau mengambil barang berharga keluarga kami, kan? Hentikan! Sudah hentikan! Ini hadiah pertama yang kuberikan pada ibu kalian. Nama Wailan terukir di situ. Coba kalian lihat. Apa benar? Benar, tapi dia tidak seperti yang dibilang ibu. Bagaimana mungkin kita punya ayah seperti dia? Situasinya sekarang itu menyedihkan. Apa kalian dilahirkan Wailang setelah dia telan 5 mutiara? Iya, saudara kami yang lain menunggu di luar. Kita cari cara untuk bebas dulu. Ayo, ambil kuncinya. Sedang apa kau? Ambil kuncinya. Ayah, Lepaskan kami juga, Tuhan. Bagaimana? Kenapa kita tidak mendengar mereka lagi? Oh ya, 2, kau naik ke atas tembok ya. Siapa tahu bisa mendengar dengan jelas. Ayo.
mana? Ibu, aku tidak bisa dengar apa-apa. Ayahmu pasti ketemu. Jangan kabur. Cepat tangkap mereka. Diam. Pergi. Biar aku tangani mereka. Baiklah. Aku harus pergi. Ibu jangan. Ibu jangan. Dasar penjahat. Rasakan ini. Satu, kenapa kau selamatkan ayah? Bagaimana dia? Keluar duluan, Bu. Di mana dia sekarang? Suamiku, apa yang terjadi? Ada apa denganmu? Ibu. Kali ini aku punya kesempatan. Kapan kita akan sampai? Bentar lagi sampai. Belok ke kiri. Kanan. Belok kanan atau kiri? Belok kanan. Hah? Berhenti. Kalian nakal ya? Apa kalian mau permainkan ayah? Anak baik, tidak boleh bohong pada ayahnya. 5, beritahu ayah apa kau sedang bohong? Aku sama sekali tidak bohong, ayah. Sudahlah. Maafkan kami, ayah. Kami berdua sudah berbohong. Ayah, kenapa ayah pukul aku? Aku tidak apa-apa. Aku tahu kau tidak patuh. Tangkap dia. Ya, baik. Jangan mendekat. Jangan bergerak. Ayah, jangan. Atau aku lenyapkan dia. Kau bukan ayah kami. Bagaimana mungkin aku ayah kalian? Ayah. Kalian hewan peliharaanku. Jangan, akan kuhabisi kau. Tenanglah, tenang. Jangan. Apa kau ayah kami yang asli? Sekarang, keluarga kita semuanya sudah bersatu. Beri salam pada ibu. Ibu. Anak baik, ini ayah kalian bersalam pada ayah. Keluarga yang harmonis. Aku tidak akan pisahkan kalian lagi. Ayah. Aku akan habisi kalian semua. Jangan seperti anakku. Bagus sekali. Ini. Ya. Tangkap mereka. Kami akan basmi kejahatan di dunia. Kami semua akan melenyapkanmu. Penyihir, habisi mereka. Baik. Ibu, ayah, hati-hati. Hai. Kalian tidak apa-apa. Lebih baik aku bertindak sebelum kau. Aku juga mau jadi kaisar. Selamat tinggal, Tuan. Istirahatlah dengan tenang. Kau lupa aku ini orang pintar ya? Hah? Aku sudah latihan ilmu kebal. Tidak ada yang bisa menyakitiku. Kau tidak bisa melenyapkanku dengan pisau. Apalagi pisaumu kecil seperti itu. Itu tidak bisa. Kerjasama itu kekuatan. Aku tidak peduli. Kau mau belajar ilmu kungfu apa? Kami semua keluarga. Kau akan kami kalahkan. Semuanya, ayo. Sempurna. Jangan menyerah. Ini hadiah kalian.
Anak-anak, kalian tidak apa-apa. Anak-anak. Berhentilah berteriak. Ini pot tidak berperasaan. Ini dibuat khusus untuk memasak kalian. Dipanaskan selama 10 menit dengan suhu tinggi dan jadi 1 mangkuk air. Setelah ku minum, aku akan berumur panjang dan jadi kaisar. Jangan! Suamiku, kau tidak apa-apa. Ayo sini aku bantu. Tiga, kau kuat kan? Pakai kekuatanmu, hancurkan ini. Kekuatanku hilang kalau berada di dalam air. 8, ayo tembus pot ini. Aku tidak bisa menyelam. Hei, 9 mulut besar, ayo minum semua air ini. Ayo. Tenggorokannya sakit karena makan pedas. Dia tidak bisa bicara, apalagi minum. Dia tidak akan bisa. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang bagaimana? Bagaimana sekarang? Diam semuanya. Mungkin cara ini tidak akan berhasil, tapi kita coba saja. Caranya bagaimana? Minta tolong. Suamiku, akan ku hajar kau. 3, kau sudah keluar. Beraninya kau menipuku. 3, pukul dia. Kalau aku menipumu, lalu kau mau apa? Istriku, kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Dari mana kau belajar menipu? Aku belajar darimu. Suamiku cepat potong kabelnya. Sekarang, bagaimana kau memasak? Kau pikir kau bisa menghalangiku? Kenapa bisa menyala? Pot ini hebat. Kalau mati lampu bisa pakai baterai. Bagaimana menurut kalian? Astaga, sepertinya ayah dan ibu kena masalah. Kakak, tidak ada gunanya teriak minta tolong. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Sudahlah, jangan menangis terus. Kalau kau menangis terus, kita bisa dalam masalah. Adik, terus menangis yang keras. Menangis yang keras. Ayo, Tunggu dulu. Kenapa kau mau aku menangis? Aku tidak mau nangis tanpa alasan. menangis saja. Ikuti kataku. Ayo menangis. Hei, dengar. Pot ini akan pecah kalau penuh tekanan air matanya. Benar, sini, biar aku bantu. Aku habisi kalian bersama-sama. Kenapa? Ibu, adik 10. Ternyata berguna juga kau ya. Dia yang selamatkan kami. Adik 10, kau hebat sekali. Kau hebat. Kau bisa melihat lagi? Iya, iya. Syukurlah, aku sudah bisa melihat. Aku melihat. Aku melihat. Aku senang Sekarang aku tahu. sekali. Air matamu itu obat mujarab ya. Diam. 3, sekarang adalah giliranmu. Beri Panglima Kejam itu pelajaran. Iya. Baik. Ayo sana. Ambil lagi loncengmu ini. Aku juga. Ambil Ayo loncengmu ajar ini. dia. Ayo. Akan kuhancurkan ilmu kebalmu itu. Dengar, kenapa kalian tidak bantu si 3? Soalnya banyak angin di sana. Aku takut akan merusak rambutku nanti. Kau itu bicara apa? Bagaimana bisa kau bicara begitu? Itu saudaramu sendiri. Dengar, biar aku jelaskan pada kalian. Hah? Satu bambu mudah dipatahkan, kalau lebih banyak akan sulit dipatahkan. Kalian semua pernah dengar itu?
Ini sama seperti kalian. Kalau hanya satu akan mudah dikalahkan. Tapi, kalau kalian satukan kekuatan, itu akan sulit untuk dikalahkan. Jadi kalian harus tetap bersatu. Dia pasti dikalahkan. Kalian mengerti? Jadi sekarang kita harus bantu si Tiga. Kita harus bantu dia. Ayo bantu dia. Ayo. Bantu si Tiga. Bantu si Tiga. Jangan habisi aku. Ingat, dulu ini aku ayahmu. Ampuni aku menyesal. Jangan dengarkan dia. Lenyapkan dia. Lenyapkan dia. Tiga, awas. Ayo bantu dia. Ayo. Ku habisi dia di depan kalian semua. Si Lima bisa terbang. Iya. Lima, ternyata kau bisa terbang. Iya. Aku hanya malas selama ini karena aku takut ketinggian. Kau tidak apa-apa. Kau baik-baik saja. Lima, kamu tidak apa-apa. Kenapa kau bisa jatuh? Aku takut ketinggian. Bagaimana sekarang? Jangan khawatir. Aku punya ide. Ya, ya, ya. Bagus. Rasakan. Dia pantas mendapatkannya. Terbang Lima, kau hebat sekali. Tentu saja. Wah, hebat ya. Tiga, kau tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa, Ibu. Pintar sekali. Setelah banyak masalah yang kita hadapi, akhirnya keluarga kita bersatu. Istriku, kau harus buatkan makanan yang enak untuk makan malam kita nanti. Setelah makan malam, kalian pergi main keluar. Aku mau main dengan ibu kalian di rumah. Jangan bicara begitu di depan mereka. Main apa kalian? Kau itu jahat sekali. Tidak apa-apa. Aku pasti akan memberikan kalian adik ya. Punya adik. Biar kita mati bersama. Dasar kau, akan kuhabisi kau. Suami, jangan tinggalkan aku. Ayo bangunlah. Bangunlah suami, jangan tinggalkan aku. Percuma saja, tubuh ayah beda dengan kita. Aku mohon bertahanlah. Bertahan. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Biarkan aku istirahat. Bangunkan aku kalau makan malam sudah siap ya. Jangan lupa buatkan sup. Sepuluh, dengarkan ibumu ya. Jadilah anak yang berbakti. Jadilah anak yang baik. Jadilah suami yang baik nantinya. Jangan tiru ayahmu. Jadilah anak yang baik ya. Suamiku, kau selalu menjadi suami dan juga ayah yang baik untuk anak-anakku. Istriku, maafkan aku. Aku harus istirahat. Aku lelah.
bisa selamatkan ayah. Kalian sedang apa? Ibu, kami akan berubah kembali jadi 10 mutiara untuk ayah makan. Maka ayah akan hidup lagi setelah itu. Bagaimana caranya? Ibu, untuk selamatkan ayah, kami harus lakukan ini sekarang. Walau hanya sebentar waktu kita bersama. Tapi kami sangat bahagia. Karena kami punya ibu yang sangat mencintai kami. Dan kami juga punya ayah yang hebat. Kami selamanya akan rindu kalian. Terima kasih banyak, Bu. Kami harus pergi sekarang. Ibu. 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 Jaga dirimu, Ibu. Anak-anak. Anak-anak. Jaga dirimu, Ibu. Anak-anak. Suamiku, kau hidup lagi. Suamiku, kau hidup lagi. Apa Panglima itu membunuhmu juga? Tidak, kau makan belang mutiara itu dan kau hidup lagi sekarang.